Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok EM2 dari kelas EM5B. Di sini kami membuat tempe mendoan, yaitu di mananya kami nanti akan menjual tempe mendoan tersebut. Dan di mana dalam pembuatan tempe tersebut, di sini kami memiliki tim, yaitu Aditya Oktavianto, saya sendiri Joni Adi Prastia, terus ada Abi Ramsah, ada Yuda Apriliana Samosir. Next. Nah, tempe mendoan adalah makanan jenis gorengan yang berasal dari wilayah Keresidenan Banyumas, Jawa Tengah. Kata mendoan dianggap berasal dari bahasa Banyumasan, yaitu mendo yang berarti setengah matang atau lembek. Tempe mendoan adalah salah satu menu cemilan gorengan favorit sepanjang masa. Cemilan klasik dari tempe dengan lapisan tepung yang digoreng sebentar, yang menghasilkan kenikmatan rasa yang berbeda dari gorengan tempe. Tempe mendoan ini merupakan makanan yang digoreng dan dicampur dengan daun bawang yang membuat menambah rasa semakin menarik bagi pencinta gorengan tempe, terutama pencinta tempe mendoan. Nah, dalam pembuatannya, di sini kami menggunakan alat dan bahan. Alatnya yaitu wajan, spatula, sendok, serokan, gas, dan kompos. Nah, terus bahannya itu adalah minyak, tempe, air, bawang putih, ketumbar, bubuk, garam, ajinomoto, tepung terigu, tepung kanji, tepung beras, ketumbar bubuk, bawang putih, bawang merah, kencur, daun bawang, dan kecap. Oke. Oke, kemudian di sini saya akan membacakan prosedurnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian, potong tempe dengan selera dan kebutuhan. Kemudian, aduk tepung dan masukkan bumbu seperti garam, ajinomoto, air, gula, daun bawang, dan aduk hingga merata. Kemudian, lumuri tempe dengan bumbu perendam, ratakan. Sisihkan selama 15 menit agar bumbu meresap. Sisihkan selama 1,5 menit agar bumbu meresap. Kemudian tepung pelapis, larutkan tepung terigu, tepung kanji, dan tepung beras dengan air. Aduk hingga licin. Masukkan ketumbar, bawang putih, kencur, dan garam. Aduk hingga rata. Masukkan daun bawang, aduk rata. Kemudian panaskan minyak goreng yang banyak dalam wajan. Celupkan 1 lembar tempe dalam tepung pelapis. Segera masukkan ke dalam minyak panas. Kemudian goreng tempe sebentar saja. Angkat dan tiriskan. Setelah itu susun mendoan yang sudah jadi lalu siap didistribusikan ke pelanggan. Harga dan bentuk. Satu tempe mendoan yang akan kami jual langsung yaitu Rp1.000. Sedangkan untuk yang dititipkan di warung dan tempat gorengan kami jual dengan Rp800. Kenapa kami membedakan harga yang dijual ke warung lebih murah? Karena kami tahu bahwa nantinya mereka juga akan mengambil untung dari yang kami titipkan dan supaya lebih banyak yang mau menerima pesanan kami. Panjang tempe mendoan yaitu 5 cm, lebarnya 3,5 cm, dan tebalnya 1 cm. Kemudian penjualan. Dalam proses penjualan nantinya kami akan melakukan penjualan dengan berbagai macam konsep, yaitu dengan cara pertama kami akan melakukan penjualan dengan cara langsung pergi ke pasar atau mencari tempat yang ramai orang.
Kemudian kami juga akan melakukan penjualan dengan cara menitipkan tempe mendoan ke warung-warung dan tempat jualan gorengan. Mengapa kami memilih dua cara tersebut? Karena menurut kami melakukan penjualan dengan cara satu saja tidak efektif dan mendapatkan banyak keuntungan. Dan terutama mendapatkan banyak tempe yang terjual. Oleh karena itu kami memilih dua cara, yaitu dengan menambah cara menitipkan jualan tempe mendoan kami ke warung atau tempat jualan lain, karena dengan cara itu nantinya kami akan mendapatkan lebih banyak penjualan dan kami bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Mik. Selanjutnya kepada Abi. Mic-nya Bimik. Oh, mak. Sorry. Oke. Strategi pemasaran. Saya akan melanjutkan tentang strategi pemasaran. Dalam membuat tempe mendoan di sini kami melakukan pemasaran dengan cara beberapa strategi. Kenapa kami memilih dengan berbagai strategi? Karena di sini kami tahu bahwa berjualan dengan satu lapak saja tidak membuat kita menjadi lebih laris dan lebih cepat habis. Karena kami telah berdiskusi dengan tim untuk melakukan penjualan produk dengan dua cara. Salah satunya adalah berjualan secara langsung. Dengan berjualan secara langsung, kami bisa berinteraksi langsung dengan pembeli dan bisa langsung bernegosiasi dengan pembeli dan bisa mencari pelanggan dia. Pelanggan tersebut perlu membutuhkan banyak pesanan. Jika pembeli dengan dalam jumlah yang banyak, maka kami akan mendiskon agar pembeli tersebut mau datang lagi untuk membeli. Ini merupakan cara dari strategi kami supaya mendapatkan banyak pelanggan. Next. Selanjutnya kami menitipkan di warung. Strategi ini kami gunakan karena kami tahu bahwa jika kami menitipkan di warung, otomatis selalu ada pembeli yang datang ke warung tersebut. Walaupun mereka tidak membeli gorengan, tetapi pasti ada juga salah satu dari pembeli ada yang tertarik dengan tempe mendoan kami. Kenapa kami menitipkan di warung? Karena kami tahu bahwa di warung salah satu ramai pengunjung. Oleh karena itu kami menitipkan gorengan kami di warung. Jika kami nantinya menitipkan tempe mendoan kami di warung, kami tidak akan menjual dengan harga yang kami jual. Secara langsung kami akan menjualnya dengan lebih murah kepada warung tersebut supaya pemilik warung bersedia menampung gorengan kami. Yang ketiga, di tempat penjual gorengan. Dalam melakukan perdagangan tentunya kami tidak memiliki hanya satu tempat saja. Kami memilih dengan banyak tempat supaya apa yang kami juga bisa laku dengan jumlah banyak, kami menitipkan di penjual gorengan. Kenapa kami menitipkan penjual gorengan? Karena dalam pengalaman kami banyak penjual gorengan yang tidak menjual tempe mendoan. Oleh karena itu strategi kami nantinya ingin menitipkan tempe mendoan kami penjual gorengan, dan untuk harga kami mematoknya kepada penjual gorengan lebih rendah supaya mereka bisa menjual dengan harga mereka sendiri. Next. Lokasi penjualan, kami biasa menitipkan di pasar, membuat pasar sebagai titik utama lokasi penjualan dikarenakan pasar adalah salah satu pusat pembelanjaan untuk persediaan makanan. Kedua warung menitipkan barang jualan pada pemilik warung atau di sekitar rumah. Ketiga penjual gorengan menitipkan barang jualan pada pemilik penjual gorengan dan sekitar rumah. Oke, selanjutnya akan lanjut kepada kawan saya. Aspek keuangan. Dalam aspek keuangan nantinya kami akan mengumpulkan uang tim yang masing-masing setiap orangnya dimintai modal sebesar 250.000 untuk keperluan membeli alat dan bahan dalam membuat tempe mendoan. Ini adalah contoh gambar tempe mendoan yang akan kami buat. Estimasi bahan pembuatan. Bahannya dimulai dari tepung,
minyak goreng, maaf, dimulai dengan tempe, minyak goreng, tepung, daun sop, air, garam, dan Ajinomoto. Ini estimasi pengeluaran yang akan kami keluarkan untuk bahan-bahannya. Minyak goreng 30.000, tepung 30.000, garam 30.000, Ajinomoto 5.000, air 10.000, tempe 50.000, seledri 10.000, dan totalnya 165.000. Dan ini untuk alat yang keuangan untuk mengeluarkan uang untuk alat. Gas 150.000, kompor 150.000, wajan 50.000, solet 10.000, serokan 15.000, sendok 12.000, pisau 15.000, mangkok 20.000, baskom 50.000, dan tempat gorengan 50.000. Totalnya menjadi 522.000. Silakan Joni tutup. Sekian dari presentasi kami mengenai tempe mendoan dan bagaimana cara membuatnya. Semoga kedepannya kita dapat membuatnya dengan benar dan menjadi bisnis yang menguntungkan. Oke, sekian dari kami. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.